Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ibu banggakan, selamat bergabung kembali di pembelajaran Akidah Akhlak MTS kelas 7 bersama Ibu Tuti N. Solehah MPD, Guru MTS Negeri 3 Bandung. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas bab 3, yaitu akhlak terpuji kepada Allah yang terdiri dari taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menganalisis konsep, dalil, dan dampak positif dari taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas akhlak terpuji kepada Allah. Yang pertama yaitu taubat. Adapun indikator pencapaiannya yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian taubat. Yang kedua, menunjukkan dalil taubat. Yang ketiga, menyebutkan dampak positif dari taubat. Dan yang keempat, mencari contoh kisah yang berkaitan dengan perilaku taubat dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran online melalui aplikasi e-learning dan WhatsApp dengan menggunakan metode discovery learning, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian, dalil, dampak positif, dan contoh perilaku taubat dengan benar. Nah, anak-anakku, sekarang ibu akan menjelaskan pengertian, dalil, dampak positif, dan contoh perilaku taubat. Untuk yang pertama yang akan dibahas yaitu tentang pengertian taubat. Taubat berasal dari bahasa Arab yaitu taba yatubu taubatan, yang berarti kembali. Adapun menurut istilah, taubat yaitu kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan hati yang kuat untuk tidak kembali melakukan dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Berarti taubat ada kaitannya dengan dosa yang pernah dilakukan. Setiap orang pasti pernah berdosa, dan sebaik-baiknya orang yang berdosa yaitu yang mau bertaubat. Kemudian yang kedua yaitu dalil taubat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. QS At-Tahrim ayat 8. Dari ayat tersebut jelaskan bahwa memang kita dianjurkan untuk bertaubat. Kemudian bagaimana caranya agar taubat kita termasuk taubat yang nasuha? Agar taubat yang kita lakukan benar-benar diterima, sehingga bisa menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Anak-anakku yang ibu banggakan, berikut ibu akan menjelaskan tata cara bertaubat supaya taubat yang kita lakukan menjadi taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu taubat yang menyangkut dosa kepada Allah. Ada 3 caranya. Yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi lagi selamanya. Contohnya, misalkan kalian pernah meninggalkan sholat asar karena terlalu asik bermain HP. Itu kan dosa. Maka cara bertobatnya, tinggalkanlah kebiasaan meninggalkan sholat. Kemudian, sesalilah perbuatan tersebut dan berjanji jangan mengulanginya lagi selamanya. Kemudian yang kedua, taubat yang dosanya berkaitan dengan sesama manusia. Caranya ada 4. Yang pertama,
meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Yang ketiga, berniat tidak mengulanginya lagi. Dan yang keempat, yaitu membebaskan diri dari hak kemanusiaan. Yaitu dengan cara pertama, jika dosanya berkaitan dengan benda, misalkan pernah mengambil barang milik orang lain, maka harus segera dikembalikan. Misalkan pernah mengambil pensil teman tanpa izin, itu kan dosa. Maka selain 3 poin tadi cara bertobatnya, yang keempat yaitu mengembalikan barang milik orang lain yang pernah kita ambil. Kemudian apabila menyangkut non materi, misalkan pernah menyakiti, pernah menyinggung perasaan, pernah menghina, maka caranya yaitu minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Supaya apa yang kita lakukan, dosa yang pernah kita lakukan betul-betul terhapus. Sebab Allah tidak akan mengampuni dosa kita jika dosanya berkaitan dengan manusia sebelum kita meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Itulah beberapa cara bertobat. Semoga kita bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, untuk poin yang ketiga yaitu dampak positif dari perilaku taubat. Ada beberapa dampak positif dari taubat jika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, jika kita bertobat maka akan memperoleh semangat dan gairah hidup baru. Sebab Allah berkenan menerima taubatnya. Sebab dengan taubat akan memberikan ketenangan tersendiri, tenang lahir dan batin. Sebab keridhaan Allah adalah segalanya bagi kita. Kemudian dampak positif perilaku taubat yang kedua yaitu dapat memperoleh kembali jalan yang benar setelah menempuh jalan yang sesat. Itulah beberapa dampak positif dari taubat. Semoga kita bisa mendapatkannya. Kemudian poin yang keempat yaitu contoh perilaku taubat dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kalian simak tayangan video berikut ini. Ya Allah, apa yang harus hamba lakukan? Hamba takut sekali ya Allah. Hidup ini terasa hampa ya Allah. Kenapa tuh Kang Bara? Seperti lagi galau. Assalamualaikum Kang Bara. Waalaikumsalam Ustadz. Kang Bara kenapa? Saya perhatikan dari tadi Kang Bara ngomong sendiri. Ada apa Kang? Iya Tad, saya kepikiran sama si ceramah Ustadz pekan lalu. Ceramah saya yang mana? Hubungannya ceramah saya sama Kang Bara ngomong sendiri apa? Jadi gini Ustadz, saya dulu tuh punya banyak dosa. Saya takut banget dosa saya tidak diampuni sama Allah. Saya takut kena azab Tad. Itu masalahnya. Setiap manusia pasti pernah berbuat dosa Kang Bara. Gak cuma Kang Bara saja, saya juga pernah berbuat dosa. Tapi sebaik-baik manusia yang berbuat dosa adalah mereka yang bertaubat. Karena Allah Azza wa Jalla membuka pintu seluas-luasnya bagi mereka yang mau bertaubat. Oh iya, saya mengerti Tad. Nah gitu dong. Yang penting Kang Bara perbanyak istighfar sama Allah dan jangan sekali-kali mengulangi dosa yang sama. Baik Tad. Rasulullah SAW bersabda, setiap manusia banyak berbuat dosa, dan sebaik-baik dari orang yang berbuat dosa adalah orang-orang yang banyak bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2499. Nah, itulah tadi sekilas video tentang contoh perilaku taubat dalam fenomena kehidupan. Nanti kalian bisa mencari contoh yang lain yang berkaitan dengan taubat dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang ibu banggakan, itulah tadi uraian materi tentang akhlak terpuji kepada Allah, yaitu taubat. Jadi kesimpulannya adalah, sebagai manusia, kita bukanlah malaikat, bukan pula para nabi yang senantiasa terjaga dari dosa. Secara langsung atau tidak langsung, secara sengaja atau tidak sengaja, sudah pasti kita akan bersinggungan dengan yang namanya dosa atau kesalahan. Baik kesalahannya yang menyangkut dengan Allah ataupun kesalahan yang menyangkut dengan sesama manusia. Karena setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik yang bersalah yaitu yang menyadari kesalahannya dan segera mau bertaubat. Baiklah anak-anakku, sekian dan demikian yang bisa ibu sampaikan. Insya Allah pembelajaran akidah akhlak akan dilanjutkan kembali di minggu yang akan datang dengan materi akhlak terpuji kepada Allah, taat.
Untuk pembelajaran kali ini, mari kita tutup dengan membaca doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.